Kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana tutorial cara mencangkok ya. Kali ini sampelnya adalah buah jeruk ya. Kita pertama adalah membuat sayatan dulu pada batang yang akan kita cangkok. Pertama kita harus bisa memilih mana batang yang cocok atau layak untuk dicangkok, yaitu batang yang tidak terlalu muda. Kalau kayak gini masih muda ya, ini sebenarnya sudah tua, akan tetapi kalau ini dipaksakan pertumbuhannya kurang bagus ya. Carilah batang-batang yang bagus. Ini sudah terlalu tua, sudah layak, ketika ditanam insya Allah bagus, sudah banyak ya cabang-cabang, jadi nanti dengan sendirinya cepat tumbuhnya. Baik, kita akan memulai pertama membuat sayatan. Ya, kita kupas dengan sabar ya, karena ini juga ada duri-durinya, harus hati-hati. Kita kupas sampai selesai melingkar ya. Alangkah lebih baiknya kita tunggu 15 menit ya. Ini nanti akan dengan sendirinya akan lebih jelas, dia warnanya akan kecoklatan atau kekuningan, itu menandakan kambiumnya sudah mulai kering ya, baru kita sayat. Kalau tidak pun nggak apa-apa, kita tetap sayat ya, menyayat kambium sampai habis. Tujuannya kenapa? Kalau kambiumnya masih, kemudian kita kasih media cangkok, dia akan hidup kembali, kambiumnya akan menutup permukaan sehingga dia sulit untuk keluarnya akar. Ada beberapa teknik orang banyak mencangkok. Setelah kambiumnya kita sayat, dia diamkan dulu barang 1 hari. Ada juga yang langsung dicangkok. Tujuannya kenapa? Kalau didiamkan 1 hari, itu meyakinkan supaya kambiumnya itu jelas mati atau kering, sehingga nanti memudahkan akar itu keluar. Tapi kalau kita nggak sabaran, kita bisa menunggu sebentar, kemudian kita kasih media, kemudian kita ikat. Ini adalah salah satu contoh kambium yang masih melekat ya. Ini kita kupas lagi. Perlu diperhatikan para YouTuber bahwa pemirsa, bahwa nanti akar itu keluarnya bukan dari sini, tapi dari sini depan. Jadi kita intensifkan pengeratan pada batang depan. Oke, kita anggap ini cukup ya. Ada beberapa para pencangkok yang menerapkan zat ZPT, zat penumbuh tanaman atau zat penumbuh tumbuhan, biar memacu perakaran lebih cepat. Bisa obat yang sudah jadi ataupun lewat tanaman atau herbal, bisa kita kupas bawang, kemudian kita oleskan
pada tempat yang akan kita cangkok. Ada juga yang memakai lidah buaya, kemudian kita oleskan pada media yang akan kita cangkok. Jadi mohon maaf saya pakai manual ya, yaitu nanti kita pakai tanah kemudian kita ikat ya. Yang penting kuncinya adalah satu, tidak menyisakan kambium yang masih basah atau melekat. Kemudian yang kedua, tidak adanya lubang yang sekiranya serangga itu bisa masuk, karena kebanyakan tidak berhasilnya menyangkok adalah adanya lubang yang kemasukan serangga atau semut, sehingga dia untuk tempat media semut, sehingga terjadilah kegagalan saat menyangkok. Ya, kita bisa memilih media menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Kalau kondisi cuacanya panas, kita bisa mencari media yang kira-kira bisa menyimpan air. Tapi kalau kini lagi musim hujan, kita bisa memilih media yang tidak terlalu mengendang air, yaitu kita pilih tanah liat ataupun tanah sawah ataupun tanah yang lain. Lebih baik kompos yang sudah matang. Tetapi kita juga bisa memanfaatkan yang seadanya saja. Nah, kita kali ini dengan tanah sedikit campur ladon atau sedikit campur pasir. Ini lumayan gembur ya. Salah satu ciri lumayan gembur biasanya ditumbuhi cacing ya. Mudah-mudahan media yang kita akan perlakukan bisa layak seperti itu. Mengikat pastirnya dulu untuk nanti memudahkan memasukkan tanah ya. Nah, kita putar dulu plastiknya, kemudian kita tekuk. Yang perlu kita ikat adalah batang bagian bawahnya kita ikat. Ingat ya, mengikatnya di bawah sayatan ya, jangan di ini ya. Kita ikat kencang. Kenapa? Mengusahakan supaya serangga tidak masuk seperti semut. Itu yang nantinya bisa menyebabkan kegagalan. Oke, setelah kita ikat satu ini ya, kita memasukkan media. Ingat ya teman-teman, ini kita sambil menekan-nekan ya, misalkan ini tidak ada terjadi kebocoran, karena ini sifatnya tanahnya tidak mengempal, jadi lebih sulit ini. Ini kita bahasa Jawanya, bahasa Brebesnya di apa ini, penet ya, penet ya. Ini kuncinya ini ya teman-teman, supaya kita pastikan tidak adanya serangga masuk. Nah, setelah itu kita
Kalau ini musim kemarau, kita bisa kasih lubang, kemudian kita kasih suntikan air untuk menyiramnya, dan kita tutup kembali pakai solasi atau lakban. Tapi karena ini musim kemarau, musim penghujan, kita tidak perlunya untuk menyirami. Bedah bonus disiram ya. Nah, yang penting kita usahakan ini tertutup saja seperti itu. Kita akan menunggu, biasanya perakaran itu mulai tumbuh antara 1,5 bulan sampai 3 bulan, tergantung tingkat kesuburan dan rangsangan perakaran yang media kita cangkok. Demikian sahabat, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan tumbuhan yang ada di sini dengan cara perbanyakan dengan cara cangkok. Seperti itu, mudah-mudahan tutorial pada kali ini bisa membawa manfaat, dan kita akan tunggu hasilnya 2 bulan atau 2,5 bulan kemudian.